Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini materi pertemuan ke-6 ya, terkait manajemen risiko bisnis dan strategis. Oke, mungkin untuk pertemuan ke-7 penjelasannya akan sama seperti pertemuan ke-6. Jadi mohon perhatikan ya penjelasan pertemuan ke-6 ini baik-baik. Oke, saya di sini tidak menggunakan PPT. Saya di sini sengaja ya scan materi supaya kalian bisa mengikuti penjelasan saya sesuai dengan materi yang ada di buku. Oke. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait manajemen risiko bisnis. Oke. Nah, kalau kita sebelum kita masuk ya. Otak kita setting dulu ya. Kita on-kan dulu ya, mungkin karena video ini terlambat untuk diberikan kepada kalian ya. Jadi kita setting dulu otak ya, bahwa kita tahu bahwa resiko itu ada ya, apalagi dalam sebuah bisnis. Gak mungkin bisnis itu bisa berjalan tanpa adanya resiko ya, pasti ada resiko ya. Jadi apapun keputusan yang diambil dalam sebuah bisnis itu pasti ada resikonya. Oleh karena itu ya, ketika kita misalkan memiliki bisnis ya, atau memutuskan untuk menjadi pebisnis ya, kita harus pintar-pintar mengelola resiko bisnis tersebut ya. Nah, pertanyaan pertama adalah apa sebenarnya ya pengertian dari risiko bisnis? Apa sebetulnya ya? Oke, mungkin di sini saya akan banyak coret-coret ya. Oke, kalau di sini ada menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, bahwa risiko bisnis ya adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Oke, risiko bisnis, saya ulangi ya, adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Ya, kalau misalkan posisinya kita kalah saing ya, insya Allah resiko bisnis kita ya pasti besar kan, untuk atau persaingan kita nggak kuat. Misalkan orang lain memiliki dia kemampuannya itu luar biasa. Kemampuan siapa ya? Kemampuan perusahaannya. Jadi kalau misalkan kita tidak, usaha kita misalkan ya daya saingnya ini kurang, insya Allah risiko untuk jatuhnya itu lebih besar gitu loh. Itu yang disebut risiko yang terkait posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan. Ya, prospeknya gimana kalau kita daya saingnya kurang? Ya, kalian bisa tahu sendiri. Oh, ini tuh misalkan usahanya sudah dibuat, tapi kalah saing dengan orang, ya prospeknya ada nggak? Ya nggak ada. Ya, seperti itu. Kok ini tahun 2007. Oke, kita lihat siapa ini? Johan Putro 2008. Risiko bisnis adalah potensi ya penyimpangan, katanya. Potensi penyimpangan hasil korporasi ya. Berarti di sini nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dan
hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dan menggunakan teknologi tertentu. Jadi katanya di sini potensi menyimpang ya, berarti nilai perusahaannya, kekayaannya ya, dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu. Penyimpangannya ada enggak? Ya pasti ke negatif ya. Kalau misalkan ada penyimpangan yang harusnya A, ini menyimpang jadi Z. Nah ini resiko gitu, resiko bisnis yang harusnya perusahaannya misalkan dia sustainable, dia bagus, keuntungan bagus, segalanya bagus, ini dia malah misalkan ya keuntungan negatif, misalkan alias rugi, misalkan itu penyimpangan. Oke. Nah, jadi katanya di sini ya, risiko bisnis merupakan salah satu jenis risiko yang tidak dapat ditransfer ke pihak lain. Ya iyalah ya, sekali perusahaan terjun ke bisnis tertentu, maka saat itu juga perusahaan akan langsung menanggung risiko bisnis. Nah, di sini hal yang terpenting adalah bagaimana memastikan bahwa selera manajemen ya terhadap risiko tetap memenuhi prinsip semakin tinggi risiko, semakin tinggi ekspektasi hasil. High risk, high return ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan. Jadi intinya kita harus mempertahankan. Kalau di dalam risiko bisnis ini kan tidak bisa untuk transfer risiko. Maka katanya gimana caranya kita mempertahankan pandangan bahwa dalam risiko bisnis itu semakin tinggi risiko, semakin tinggi keuntungan. Ya, berarti di sini hal yang harus kita pertahankan yaitu gimana caranya ini katanya posisi kompetitif perusahaan ya. Jadi perusahaan itu harus kompetitif gitu, dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar dengan senantiasa berubah itu harus bagus. Jangan sampai posisinya ini, posisi kompetitif perusahaan ini dia rendah. Kenapa? Kalau rendah ya return juga akan gini. Kalau rendah itu risikonya tinggi ya kan, dan pengembaliannya juga akan rendah. Tapi kalau misalkan kompetitifnya bagus ya, dia berdaya saing, dia memiliki keunggulan di antara bisnis-bisnis yang lain ya, terus prospeknya juga bagus ya terkait si usaha ini gitu, maka walaupun risikonya semakin tinggi gitu, tapi dia bagus juga gitu pengembaliannya karena memang bagus daya saingnya seperti itu ya. Nah, risiko bisnis saat ini telah menjadi perhatian utama direksi dan komisaris perusahaan ya. Risiko bisnis meliputi prospek jangka pendek dan jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada. Oke, jadi di sini ada meliputi prospek jangka pendek dan jangka panjang ya. Banyak kasus yang menunjukkan pentingnya mengelola risiko bisnis. Di antara kasus yang pernah terjadi adalah kasus Best Bank Boulder, Colorado pada bulan Juli. Jadi di sini tuh ada kasus Best Bank di Boulder ya, di Colorado, daerah Colorado di tahun 98. Jadi karena adanya kelalaian perusahaan dalam membuat provisi yang cukup untuk mengantisipasi kredit macet. Jadi rata-rata kalau bank ya memang berbicaranya ya kredit macet ya, menyebabkan mereka memiliki kerugian sekitar 200 juta USD. Bayang
sekarang aja duit segitu 200 juta USD, ya udah aja 200 juta, berarti 200 juta 200 nolnya itu ada 6 kan, dikali 15 udah aja 20 ribu tuh nolnya 4, silahkan aja nanti 06 ditambah nolnya 4 berarti berapa ya. Nah itu tuh zamannya 98 ya, uang segitu tuh itu luar biasa memang ya, emang kerugian yang besar gitu, bukan lagi cukup besar tapi sangat besar, karena uang segitu di zaman sekarang juga masih gede ya. Perusahaan terlena karena menghasilkan tingkat pendapatan yang tinggi. Nah coba kalian cari ya si Best Bank ini, Boulder Colorado di ini 98 tuh kayak gimana, memang kasus spesifiknya biar kita paham kelalaian perusahaan dalam membuat provisi apa yang dimaksud gitu. Kan tadinya niatnya mau mengantisipasi, kayak dia membuat kebijakan, terus dia kebijakan untuk mengantisipasi takut nanti ada kredit macet, karena kesalahan dalam membuat provisi ini dia justru bukan untung malah buntung, yaitu si 200 juta ini dia melayang seperti itu. Duh. Ya. Oke. Nah, ini sektor usaha dan risiko bisnis. Nah, semua usaha memiliki kekasan risiko bisnisnya masing-masing. Jadi nggak bisa si perusahaan A dengan B itu pasti risiko bisnisnya sama, enggak ya, pasti karakternya beda-beda, karena kan yang pertama kan pemimpinnya juga beda ya, karyawannya juga mungkin lingkungan keluarganya juga beda segala macam ya. Jadi karakteristik itu yang membangun ya tadi, pertama tuh kompetitif perusahaan, dan yang kedua tuh membangun prospek ya. Jadi prospek produk dan jasa itu bergantung kepada selera siapa, selera ya orang-orang yang ada di dalam SDM yang ada di dalam si perusahaan tersebut ya. Nah jadi di sini ya dapat dikatakan bahwa sebetulnya tergantung SDM-nya ya, seberapa pintar SDM tersebut ya, seberapa terampil SDM tersebut ya kembali lagi kepada pengetahuan seseorang dalam mengelola risiko dan mencari solusi dari berbagai risiko yang ada seperti itu ya. Di sini dikatakan bahwa kunci kesuksesan ya, kunci di sini disebutkan bahwa kunci kesuksesan menghadapi risiko adalah adanya pengendalian dan sikap kehati-hatian. Jadi di sini harus adanya pengendalian dan sikap kehati-hatian dalam berusaha. Nah, jadi ketika sebuah usaha baru dimulai ya, pengusaha disarankan untuk memiliki referensi dan pengalaman sebanyak mungkin. Nah, referensi ini bisa didapat dari rencana bisnis perusahaan. Dengan demikian, kegagalan dalam berbisnis dapat diminimalkan. Makanya kan kalau kita nanti ini siapa tahu kan, saya nggak tahu ya di kelas ini siapa yang punya usaha ya, siapa yang sedang merintis, apakah ada yang sudah memang di pertengahan, apakah yang sudah jalan, maksudnya saya nggak tahu. Nah jadi intinya kalau bisnis kita pengen langgeng ya
maka kita harus punya sikap kehati-hatian ya, dan kita harus ada pengendalian. Nah, di sini kita harus, walaupun sudah jalan ya, kita harus tetap mengumpulkan referensi. Apa yang membuat suatu usaha yang seperti kita jalani ini bangkrut? Contoh, kita usaha baju, misalkan ya, mungkin baju di sebelum pandemi itu mungkin ya bisa laku-laku aja kan, tapi ketika ada pandemi seperti ini ada yang laku, ada yang enggak. Nah, kita pelajari kenapa si A bisa laku, kenapa si B enggak laku gitu. Nah, kita pelajari karena kita sama-sama sedang menjual baju seperti itu ya. Kita harus banyakin referensi dari orang ya, terus banyakin dari pengalaman kita sendiri. Kalau kita usahanya memang udah berjalan lama ya, pengalaman kita, pengalaman orang-orang ya. Jadi banyakin referensi itu ya, pelajari apa yang membuat orang itu langgeng dan apa yang membuat orang itu bisa gagal ya. Oleh karena itu, dari data yang kita dapat ini nanti kita buat rencana bisnis perusahaan kita. Jadi benchmarknya ya, kita kumpulkan dulu data. Jadi referensi dan pengalaman ini akan menjadi data kita ya. Kalau misalkan kita belum berpengalaman, misalkan ya kita tadi mengumpulkan pengalaman orang, mengumpulkan referensi dari pengalaman orang ya yang bisnisnya sama. Setelah itu kita jadikan data ya. Setelah itu kita buat rencana bisnisnya. Nah, ini yang membedakan ya usaha seseorang itu namanya startup ya. Kalau misalkan rintisan itu, startup itu bisa jalan atau enggak jalan ya. Karena apa? Karena orang itu mau mengelola risikonya. Nah, bagi orang-orang yang enggak mengelola risikonya ya wayahna ya, dia akan jatuh duluan gitu. Nah, tapi kalau misalkan orang-orang yang serius, yang memang benar usahanya ini pengen maju, berarti ya dia harus mengendalikan dan dia harus mau punya sikap hati-hati untuk mengelola risiko tersebut ya. Paham ya sampai sini? Berarti kata kuncinya untuk yang baru mulai harus sadar untuk mengelola risiko dan mengendalikannya ya. Nah, langkah pertama yaitu wajib membuat rencana bisnis ya, sehingga nanti insya Allah usaha kita akan selalu berkembang. Kita akan tahu kesalahannya apa dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama. Udah tahu di sana tuh, misalkan kita lagi jalan, udah tahu di sana tuh ada lubang ya, udah tahu karena kita pernah masuk ke lubang tersebut. Nah, jangan sampai kita karena kita lalai gitu ya, lagi ngelamun masuk lagi gitu. Jadi jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama ya. Nah, kalau di sini aspek anggaran, prediksi penjualan dan keuntungan, prediksi masa penurunan penjualan, penciptaan produk baru, biaya gaji karyawan, dan keputusan investasi merupakan hal-hal yang perlu dirumuskan. Jadi anggarannya, terus prediksi penjualannya kayak gimana, keuntungannya. Kan kalau kita sudah belajar ya tentang perilaku produsen, teori produksi ya. Nah, teori produksi itu bawa ke usaha bisnis ini ya, praktikan biaya, bagaimana caranya kita menghitung biaya ya. Terus kita dengan biaya ini prediksi penjualan segini,
keuntungan yang didapat berapa. Jangan lupa ada asumsi-asumsi seperti itu ya. Penurunan, penciptaan produk baru. Nah, sebetulnya kunci lagi ya. Kunci utama usaha ya. Usaha bisnis itu sebetulnya kalau menurut saya ya, kunci utama menurut bisnis itu adalah inovasi. Ya. Inovasi si pebisnis ya. Ya terserah inovasinya, apakah inovasi dalam produksinya ya, inovasi dalam bentuk barangnya, misalkan terus aja diinovasi, ataukah inovasi dalam marketingnya. Inovasi itu macam-macam, bukan hanya produknya saja, tapi inovasi marketingnya, misalkan kalau kalau marketing itu dipelajari, ternyata marketing itu tidak hanya dia cara-cara tradisional, tapi ada juga cara-cara yang semi modern ya. Jadi tidak hanya berusahanya itu dengan yang tradisional aja ya, tapi dia ada sesuatu hal yang baru yang membuat promosinya itu misalkan ya menjadi daya tarik utama gitu. Orang-orang tuh ternyata produk ini tuh kayak gini, jadi ada ohnya dan pengen mencoba, dan ternyata setelah mencoba memang kualitasnya bagus. Nah, nanti berbicara lagi kompetitif perusahaan ya, seperti itu. Nah, jadi bukan hanya penciptaan produk baru aja, tapi inovasi-inovasi di yang lainnya, marketingnya mungkin ya, terusnya inovasi mungkin di segi biaya, gimana caranya biayanya masuk akal dan dia memang menciptakan inovasi bagus gitu si kualitasnya. Contohnya misalkan Safira, saya penasaran dengan, atau misalkan Igun ya, Ivan Gunawan yang di Jembatan Pasopati itu ya, dia buka lagi butiknya gitu di Bandung. Saya penasaran dengan mereka, kenapa kainnya itu ya kalau dibeli ya nggak mungkin lah sampai, kalau dijual tuh sampai berjuta-juta gitu si harga satu produknya itu. Berarti kan dia ada main di brand, main di marketing kan. Marketing untuk apa ya? Membangun si brandnya ini gitu. Nah, bisa nggak kalian cari ilmu tentang marketing gitu, jadi nanti kalian dapat inovasi baru di marketingnya seperti apa dalam ya tadi membangun brand gitu ya. Kalau produk sih, kalau menurut saya ya produk wajib kalian juga memikirkan inovasi-inovasi di produk kita ya. Tapi di samping inovasi jangan sampai kita terjebak hanya pengen baru saja, tapi misalkan kualitasnya itu rendah ya punten aja ya. Misalkan ada usaha apa ya, usaha misalkan pecel lele, nah atau lele ya, si lelenya itu ada yang dijadiin pecel, ada yang mungkin dibakar, ada yang mungkin digoreng, ada yang mungkin lele tanpa, kan sekarang udah ada inovasi ya, jadi tanpa digoreng tapi dia udah kayak yang digoreng gitu, jadi tanpa minyak, tanpa mengandung minyak gitu jualannya. Nah, jangan sampai kita pengen yang aneh, ini kebanyakannya kan kayak gitu, pengen yang aneh tapi kalau dari segi makanan rasa gitu ya aneh, tapi memang aneh gitu. Jadi orang tuh hanya penasaran di awal aja, wah saya pengen penasaran coba, tapi pas dirasain kok gini ya. Nah, kalau misalkan di marketingnya udah bagus tapi produknya asal-asalan, nah itu juga salah gitu ya, itu juga jadi resiko gitu ya. Oke. Nah, di sini
Jadi anggaran, prediksi penjualan, keuntungan, prediksi penurunan penjualan ya, penciptaan produk baru, biaya gaji karyawan ya, dan keputusan investasi merupakan hal-hal yang perlu dirumuskan secara matang sebelum sebuah usaha dimulai ya. Jadi kalau misalkan kita usahanya udah jalan, apakah ini masih perlu? Sangat perlu ya. Sedangkan faktor pengalaman akan dapat dalam jangka panjang. Yang penting semua pelaku usaha itu harus mampu untuk fokus dalam usahanya ya. Nah, ini ada resiko bisnis ya, apa saja. Nah, ini kalian bisa baca lah ya, solusi dan mitigasi. Mitigasi itu pencegahan. Jadi ini ada sektor-sektornya, ada pertanian, ada perikanan, peternakan, ada bisnis minyak dan gas, ada bisnis makanan dan minuman ya, terus ada lagi bisnis pabrik rokok, bisnis properti. Ini bisa dibaca karena saya akan nge-share ini ke kalian ya. Nah, jadi coba lihat risiko bisnisnya apa, di pertanian apa, di bisnis perikanan apa ya, atau misalkan kalian punya risiko yang lain ya, itu lebih bagus lagi ya. Nih bisnis makanan dan minuman, dan kebanyakan kita kan bisnisnya di sini makanan dan produk yang diproduksi itu kadaluarsa, itu kan risiko. Terus produk tergantung hasil alam. Kalau misalkan si hasil alamnya misalkan tersendat ya, kita juga akan tersendat misalkan ya produk kita. Perusahaan harus memiliki cadangan yang mencukupi karena di sini karena usia ya, produk singkat, makanan kemasan dipengaruhi kualitas dan desain kemasan. Saya tuh gini, aduh punten juga ini ya, saya pengen cerita juga ke kalian. Kenapa ya sekarang tuh kayak yang ya, contoh di desain aja, bisa nggak sih kalian membuat inovasi gitu, jangan sampai sih desain makanan kalian sama dengan ya, kayak contohnya apa, kalau kalian danus ya, maksudnya kurang menarik gitu loh. Saya aja mau beli itu jadi kurang menarik gitu. Jadi beli ke kalian tuh hanya atas dasar kasihan. Kalau seorang pebisnis ketika dia hanya ya punten ya, pembelinya hanya berdasarkan kasihan bukan karena kualitas, yaitu harus takut. Itu resiko juga kan. Resiko ini harus dimasukkan ya, resiko bisnis adalah membeli atas dasar kasihan. Jadi tidak melihat kualitas. Nah, itu juga risiko. Nah, jadi di desain itu ya, coba yang jualan kopi desainnya asa sama sih botolnya yang kayak gitu kan. Kalau saya punten ya jadi jenuh gitu. Dan jadi kayak gini, karena kalian itu danus, terus kalian itu saya tuh tahu bahwa ini tuh kopi-kopi ala-ala kalian lah mahasiswa ya. Jadi di pikiran saya tuh juga kayak gini, aduh ini kopinya enak gak ya, terus kayaknya, jadi saya tuh udah menyebutkan wah ini kayaknya standar, karena saya membandingkan kopi ini dengan kopi yang dibuat penjual lain dengan desain yang sama gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu ya, kalau kewirausahaan tuh harus dipikirkan dengan matang gitu ya. Jangan sampai inovasinya itu inovasi ya, kalau kualitas sih harusnya rasa ataupun baju misalkan ya. Kalau di fashion itu kayak kayak kenyamanan itu harus tetap dipertahankan. Contohnya ini, sekarang tuh lagi ya punten ya, coba kalau ini ibu-ibu pasti, kalau para perempuan ya termasuk saya sekarang lagi cari piyama ya. Ternyata ada piyama muslimah, jadi dia tuh piyamanya tuh bahannya tuh enak gitu, dia dari rayon, dan ternyata ya gimana ya, pas ini kok
harganya di angka misalkan ya kok murah gitu, hanya cuman 69.000 ya, di 85.000 gitu. Penasaran gitu, kok ada istilah piyama muslimah, kan itu aneh ya. Kan biasanya kalau orang piyama ya udah aja piyama bentukannya kayak gitu. Kalau ini coba kalian buka Shopee atau Tokopedia atau misalkan apa ya, toko online lainnya ya, platform online yang lainnya, itu kalian coba buka, cari ada istilah piyama muslimah gitu. Kok baru sekarang munculnya gitu. Dan setelah saya beli, ya ini bukan promosi ya, setelah saya beli emang enak banget, udah mah enak di bahan ya, enak banget lah, enak di bahan, tidur pun jadi plus gitu. Terus yang mungkin di musim-musim kayak gini kan, Bandung sekarang ini lagi panas ya, jadi pas pakai piyama ini nggak perlu nyalain AC gitu loh, udah dingin aja gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh yang harus kita punya sebagai jiwa ya wirausaha ya, seperti itu ya. Jadi apa ya, ini resiko-resiko yang desain itu, aduh punten pisan, itu harus dipikirkan. Desainnya jangan sama dengan orang lain, justru kita harus desain yang kita unik dari yang lain ya, desain kita unik dari yang lain, menarik gitu, bukan hanya unik aja. Kan banyaknya orang gitu, aneh-aneh tapi nggak menarik gitu ya. Ini harus menarik, dan kualitasnya memang desain itu memang bagus gitu. Jadi desainnya bagus, rasanya juga bagus juga, enak gitu. Oke. Ya ini kalian baca aja ya, baca aja bisnis properti. Kan sekarang itu lebih kepada bisnis makanan yang tadi sama bisnis properti ya. Kalau properti ini ya harga material naik turun, timbul PHK pembeli perumahan ya, demonstrasi buruh terhadap UMP yang terlalu rendah, kualitas desain yang mempengaruhi minat. Nah kalau ini solusinya apa, mitigasinya apa? Nah kita lihat kalau yang bisnis makanan, katanya apa? Ini resiko bisnisnya. Nah solusi dan pencegahannya yaitu perusahaan melakukan pengawasan ketat terhadap produk dan kemasannya. Ya, terus perusahaan memiliki gudang dengan jumlah tertentu untuk stok. Ya, ini. Nah, ini penerapan manajemen resikonya ya, adanya pengawasan aktif dari dewan komisaris dan direksi. Ini kan udah dibahas ya. Kalau yang lupa silahkan buka lagi. Nah, terus adanya kebijakan dan prosedur manajemen resiko serta penetapan limit resiko. Nah, pertanyaannya pasti gini, Bu, kalau yang startup itu gimana ya bagusnya? Apakah kita buat dewan komisaris dan direksi? Kalau yang baru-baru ya kalian posisikan aja, disiplinkan gitu. Kita harus disiplin bahwa uang perusahaan ya uang perusahaan gitu ya. Ya kalau misalkan ada kalian pengen belajar, ada dewan komisaris, ada direksi, ya silahkan kalau pengen belajar gitu ya. Emang bagusnya seperti itu. Cuman kan masalahnya jangan memikirkan dulu dewan komisaris dan direksi menurut saya, tapi pikirkan dulu, ajegan dulu usaha kita gitu ya. Kalau kita baru ya, jadi diajegan dulu usahanya, berarti dewan komisarisnya, direksinya ya kita sendiri gitu yang mengelola. Terus adanya kebijakan dan prosedur manajemen resiko serta penetapan limit resiko. Limit resikonya mau seperti apa? Berarti ini kan ada perhitungannya ya. Terus adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko bisnis. Adanya sistem pengendalian intern. Nah, ini kalian kayaknya bisa baca ya. Nggak harus ya. Nggak harus saya ini, kalian lah bisa baca kewenangan dan tanggung jawab dewan direksi ya, pengawasan aktif dewan direksi itu kayak gimana. Ini udah ada, saya udah ngasih. Nah
Ini kan udah ada ya, sumber daya manusia, organisasi, kebijakan produser dan penetapan limit itu kayak gimana ya. Baca aja lah ini, karena ini teori. Nah, yang pengen saya tekankan itu adalah ketika kita mau mengendalikan risiko, ini kan bisnis atau apapun itu pasti ada perhitungan, cara perhitungan risikonya. Ya, kalau di sini ini untuk pengukuran risiko bisnis ya. Jadi untuk pengukuran risiko bisnis ini ada istilahnya DOL. DOL, Degree of Operating Leverage ya. Jadi ini ada rumus yang dipakai ya, yaitu Degree of Operating Leverage. Nah, jadi ada suatu rasio ya. Jadi rasio dari DOL ini ya. Nah, oke. Apa sebetulnya rumusnya? Rumusnya yang ini. Nih, rumusnya EBIT ya. Ada EBIT, ada sales. EBIT itu apa? Jadi kalau di atas itu berkaitan dengan laba, di bawah itu berkaitan dengan penjualan ya. Jadi ini berkaitan dengan laba operasi ya. Laba operasi sesudah perubahan, nah dikurangi laba operasi sebelum perubahan. Nah, laba operasi itu apa ya? Laba operasi itu berarti pendapatan ya dikurangi dengan biaya-biaya ya, itu kan keuntungan. Jadi keuntungan keuntungan perusahaan ya, laba operasi. Terus penjualannya, jadi di sini sesudah laba operasi sudah perubahan dikurangi laba operasi sebelum perubahan, dibagi seperti biasa ya, karena kita mau melihat perkembangan. Jadi dibagi dengan laba operasi sebelum, penjualan juga sama, terus dibagi aja. Nah, di sini kayak gimana? Ya, ketika DOL-nya tinggi versus DOL rendah, manakah yang lebih baik? Perusahaan yang memiliki DOL tinggi atau DOL yang rendah? Nah, jawabannya tergantung pada jenis perusahaan. Jika perusahaan memiliki DOL tinggi tapi termasuk dalam industri yang penjualannya sangat terpengaruh oleh perubahan aktivitas perekonomian secara umum ya, seperti industri barang tahan lama, mesin dan mobil ya, perusahaan itu akan mengalami perubahan besar dalam EBIT-nya, laba operasinya ya, karena fluktuasi penjualan. Namun demikian, meskipun EBIT-nya meningkat ya, kenapa jadi ini kesini ya, walaupun EBIT-nya meningkat, risiko arus pendapatannya juga akan bertambah tinggi ya. Nah, adanya DOL yang tinggi berarti biaya variabelnya rendah. Hal ini memungkinkan untuk ditetapkannya kebijaksanaan harga yang agresif untuk meningkatkan keuntungan. Jika pesaing tidak dapat mengimbangi penurunan harga karena biaya mereka tinggi, hal ini akan menguntungkan bagi perusahaan. Jadi intinya apa? Ini kita ada penetapan harga, kebijakan harga. Jadi misalkan kita diturunkan harganya ya, hal ini akan menguntungkan bagi perusahaan ya. Kalau misalkan kita ngitung ya, tadi kan adanya DOL yang tinggi berarti biaya variabelnya rendah. Hal ini mungkin untuk diterapkannya kebijaksanaan harga yang agresif ya, untuk meningkatkan keuntungan. Jika pesaing tidak dapat mengimbangi penurunan harga karena biaya mereka tinggi, hal ini akan menguntungkan bagi perusahaan. Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan ya kita ya DOL-nya ini tinggi dibandingkan yang lain, berarti itu menunjukkan bahwa biaya variabel kita rendah. Nah, kalau biaya variabel kita rendah, ya udah kita bikin aja kebijakan si harganya kita murahin aja gitu. Itu keuntungan buat kita. Jadi ketika pesaing tidak mengimbangi ya
dia akan kolaps kan kayak gitu ya. Jadi orang-orang akan belinya ke kita gitu, itu keuntungan buat kita ya. Nah oke, sebelum kesana ini ada contoh dulu ya, sebelum saya lanjut ke halaman berikutnya. Ini ada contoh. Di sini ada PT Rania membuat proyeksi tahun 2017 ya, untuk anggaran penjualan penjualan dan laba operasional. Bila asumsi terpenuhi, ini jadi ini kerennya ya, ini seninya. Jadi kalau misalkan kalian punya usaha, ini seninya. Jadi kalian punya harus berandai-andai ya tadi dari rencana kalian, rencana bisnis kalian. Jadi kalian punya proyeksi karena kalian udah punya data, diproyeksi, aduh selama 2 bulan ini saya gini, kalau misalkan 2 bulan ke depan kayak gimana. Kita kan udah punya SPSS, udah punya Evius, punya Excel yang yang sederhana gitu untuk buat proyeksi bisnis kita ya, untuk anggaran penjualan dan laba operasional ya. Nah jadi dia tuh punya proyeksi gitu ya, si penjual ini penjual yang cerdas ya, ini penjual yang cerdas. Nah bila asumsi terpenuhi, maka perusahaan akan mencapai penjualan 200 miliar dan laba operasi 20 M. Nah jadi di 2017 ini ya, kata dia, keyakinan dia ya, dia buat asumsi dari asumsi itu dia memproyeksi bahwa nanti di tahun 2017 ya, berarti ini yang membuat proyeksinya kan bukan ya mungkin di tahun 2015 atau 2016 ya, bukan tahun 2020 ya, gak mungkin proyeksi itu mundur. Jadi dia proyeksi di 2017 itu anggaran penjualan dan laba operasional ya, itu penjualannya itu akan diperkirakan itu 200 miliar ya. Jadi dari produknya itu ya, dari hasil penjualnya itu 200 M, tapi laba operasinya itu hanya 20 M, keuntungannya hanya 20 M ya. Namun terjadi perubahan regulasi dari pemerintah sehingga beberapa pesaing muncul ya. Dengan perubahan tersebut diperkirakan penjualan naik menjadi 220 M dan laba operasi perusahaan akan naik menjadi 25 M. Hitunglah besar dolnya. Nah ini jadi tinggal masukkan aja, dapatlah kita 2,5 ya. Setelah itu, nah ini artinya apa? Dol sebesar 2,5 seperti contoh menunjukkan bahwa setiap kenaikan, katanya 1% penjualan akan menyebabkan kenaikan keuntungan sebesar 2,5%. Begitupun sebaliknya, kalau usaha dia penjualannya menurun 1%, maka laba operasinya juga akan turun 2,5%. Semakin besar dol, maka semakin tinggi resiko operasi perusahaan ya. Suatu perusahaan yang memiliki dol tinggi berarti perusahaan itu sangat peka terhadap perubahan penjualan. Artinya semakin tinggi dol akan membuat fluktuasi EBIT bertambah besar, baik ke atas maupun ke bawah. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki dol rendah berarti EBIT itu apa? Labanya ya, keuntungan perusahaan tidak peka terhadap perubahan penjualan ini berkaitan dengan elastisitas ya. Dengan kata lain, semakin rendah dol akan membuat fluktuasi EBIT bertambah rendah baik ke atas maupun ke bawah, seperti itu ya. Coba kalian pelajari lagi. Ini kan ada faktor yang mempengaruhi dol. Ada 2 ya. Kompetisi. Iya. Kompetisi industri dan struktur biaya ya. Coba pemantauan risiko bisnis ya seperti apa. Menurut saya ini bisa dibaca ya, pengendaliannya seperti apa, sistem informasi manajemen risikonya seperti apa, sistem pengendalian intern seperti apa ya. Nah ini contohnya, contoh kasus Rania Mart ya. Rania Mart menjual barang hasil produksinya dengan harga 7.000 per unit. Biaya tetapnya sebesar 20 juta dan biaya variabelnya sebesar 4.000 per unit.
Oke. Nah, di sini pertanyaannya apa? Hitunglah EBIT pada penjualan 10.000 unit. Ya, hitunglah EBIT pada penjualan 7.000 unit dan 13.000 unit. Terus persentase perubahan dalam penjualan dan hubungannya dengan persentase perubahan dalam EBIT berdasarkan penjualan 7.000 unit dan 13.000 unit. Nah, terus yang keempat, DOL untuk masing-masing alternatif kasus pada level penjualan 10.000 unit. A. Biaya tetap Rp0 dan biaya variabel 4.000 per unit. B. Biaya tetap 30 juta dan biaya variabel 4.000 unit. Dari pertanyaan 1, 2 di atas, kesimpulan apa yang diambil dari DOL yang dihasilkan? Oke, ini kan udah ya, ada berarti diketahuinya itu biaya tetap. Ya. Berarti di sini ada biaya nih ya. Biaya tetap. Berarti harganya ini 7.000 ya. Terus fix ya, biaya tetapnya atau fix variabel ya. Berapa? 20 juta. Terus ini FC ya. Maaf. Ntar saya hapus dulu. FC-nya FC ya, fixed cost itu 20 juta, terus VC-nya, variable cost-nya ini 4.000 ya per unit. Ini per unit ya. Ya berarti kalian di sini penjualannya 10.000 kan? 10.000 berarti penjualan 10.000 ini dikali 7.000 berarti 70 juta ya. Biaya variabelnya 10.000 dikali 4.000 40 juta ya. Nah, berarti di sini pendapatan marginnya berapa? 10.000 dikali 3.000 ya, berapa? Atau pendapatan margin itu pendapatan marginal ya. Pendapatan marginal itu udah aja 70 dikurangi 40 ya. Kenapa 3.000 ini selisih dari 7.000 dikurangi 4.000? Penjualannya dia ngejual barangnya 7.000 per unit kan. Nah, sementara biaya variabelnya ini 4.000 per unit. Nah, berarti pendapatan marginal 10.000 dikali 3.030 atau penjualan dikurangi biaya variabel ini adalah pendapatan marginal. Ya, jadi penjualan dikurangi variabel. Ini penjualan dikurangi variabel. Ya. Nah, biaya tetap berarti biaya tetap ini jadi pengurang untuk pendapatan. Berarti 30 dikurangi 20. Berarti labanya itu adalah 10 juta ya. Yang kedua, hitunglah EBIT pada penjualan 7.000 unit dan 13.000 unit. Ya. Berarti di sini ini yang 7.000, ini yang untuk 13.000 ya. Berarti penjualan, biaya variabel, pendapatan marginal, biaya tetap. Kayak gini ya rumusnya sama EBIT. Jadi untuk yang 7.000 ada yang 1 juta, EBIT-nya laba bersihnya 1 juta. Untuk yang 13.000 unit dia 19 juta. Nah, DOL persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan ya. Masukin saja. Jadi kan tadi EBIT sebelum perubahan berarti yang ini kan. Ini kan udah ada perubahan 13.000, tinggal dikurangi aja. EBIT 19 dikurangi 1 juta dibagi sebelum perubahan 1 juta ya. 1 juta dibagi penjualan berarti yang mana? Ini kan
91 dikurangi 49 dibagi 49. Nah, 21 si EBIT-nya. 21 artinya ketika penjualan naik 1%, maka si EBIT ya, si keuntungannya itu akan naik juga sebesar 21%. Wah, gila ini. Wah, ini berarti bagus nih. Seperti itu ya. Nah, ini apa katanya? Yang keempat juga sama ya. Dan untuk kasus pada level penjualan 10.000 unit, biaya tetap 0 dan biaya variabelnya. Ini kalau biaya tetapnya segini gimana EBIT-nya ya? Dari pertanyaan, kesimpulan apa yang dapat diambil dari dol yang dihasilkan? Ya, jadi jika terjadi perubahan penjualan sebesar 10%, maka perubahan dalam EBIT menjadi 210%. Atau misalkan jika terjadi perubahan penjualan sebesar 1%, maka perubahan dalam EBIT menjadi 21%. Hal ini berarti perubahan EBIT sangat sensitif terhadap perubahan penjualan. Iyalah, 1:21 kan. Ya. Nah, nanti tugasnya ini ya, kerjakan hitungan-hitungan. Mungkin nanti saya akan scan lagi yang hitungan-hitungannya, karena kayaknya tidak terscan secara sempurna, terlewat maksudnya. Nah, oke. Next, ini ada manajemen risiko strategis. Apa itu risiko strategis? Mudahnya gini, risiko strategis adalah risiko yang bukan, kalau tadi kan bisnis itu berkaitan dengan yang memang yang terjadi di bisnis tersebut gitu. Kayak tadi kemasan, apalagi risiko bisnis tuh kadaluarsa ya. Nah, kalau risiko strategis ini berkaitan dengan keputusan-keputusan risiko yang muncul karena adanya kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil, itu mudahnya ya. Tapi kita lihat di sini ya. Nah, ini dalam pengelolaan perusahaan tentu saja kita tidak akan pernah bisa lepas dari risiko strategis ya, dan risiko bisnis. Nah, kalau risiko strategis ini sebenarnya mirip dengan risiko bisnis, namun keduanya berbeda dalam hal durasi dan pentingnya keputusan tersebut. Risiko strategis secara lazim terkait dengan bisnis yang akan dijadikan investasi, bisnis yang akan diakuisisi, dan atau bisnis yang akan ditutup atau dijual. Untuk mencapai tujuan atas strategi yang telah direncanakan, dibutuhkan strategi bisnis yang tepat, sumber daya untuk pencapaian strategi, saluran komunikasi, distribusi, kapasitas, serta kemampuan manajerial yang terpadu. Nah, risiko strategis ini sering diabaikan ya dalam praktik ya tadi. Risiko yang muncul karena keputusan-keputusan yang diambil, mungkin keputusan yang salah, itu kan risiko ya. Meskipun demikian, seluruh perusahaan tidak dapat mengabaikan risiko ini. Jika tidak dikelola dengan baik, maka risiko ini dapat mendatangkan kebangkrutan. Nah, jadi katanya apa? Risiko strategis adalah risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan. Makanya tadi kan ada dua ya kata kuncinya. Yang pertama harus ada pengendalian, yang kedua adalah sikap kehati-hatian. Nah, risiko strategis ini berkaitan dengan kehati-hatian ya, perubahan lingkungan bisnis. Nah, risiko bisnis bisa timbul antara lain karena ini ya, kelemahan perusahaan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi. Nah, sistem informasi manajemen yang kurang memadai juga ternyata itu masuk ke risiko strategis. Nah, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan juga tidak terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Nah, sumber risiko strategis apa? Ini ya, yaitu kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, pengambilan strategi yang berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi bisnis perusahaan. Ini bisa dibaca lah ya. Bisa dibaca semuanya, bisa dibaca. Ini ya, posisi bisnis, pengambilan strategi, kesesuaian strategi. Bisa dibaca ya. Nah, tujuannya apa?
untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengatasi. Intinya gimana caranya kita karena kesalahan kita jangan sampai kita bangkrut gitu. Nah ini tadi sama ya, pengawasan aktif dan sebagainya. Kalian bacalah, ini bisa dibaca kayaknya ya. Oke, bisa dibaca. Nah ini pengukuran risiko strategis ya. Kalau mengukurnya ini kayak kita baca ya. Dalam mengukur risiko strategis dapat digunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis perusahaan, posisi bisnis perusahaan di industri, dan pencapaian rencana bisnis. Perusahaan dapat melakukan stress testing terhadap implementasi strategi dalam rangka mengidentifikasi, mengukur ya. Hasil stress testing harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi. Apabila hasil stress testing menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi dari kemampuan perusahaan untuk menyerap risiko dimaksud ya, perusahaan wajib mengembangkan rencana kontingensi atau strategi untuk memitigasi risiko yang dimaksud. Peringkat risiko ada 1 low, 2 low juga tapi dia pertengahan, moderate ya, moderate high dan high. Jadi rendah, ini sangat rendah, ini rendah, ini imbang ya, terus ini tinggi, dan ini sangat tinggi ya. Ini nanti ada contohnya. Selain melakukan penilaian di atas, biasanya juga ditentukan penentuan limit risiko strategis. Untuk penentuan limit risiko ini dapat ditetapkan maksimal 10 kali modal yang dialokasikan untuk risiko strategis. Besaran 10 kali ini digunakan untuk menyesuaikan dengan formula profil risiko yang menetapkan bahwa profil ya. Nih risikonya sangat rendah, cukup tinggi, sangat tinggi ya. Ini karena persen-persennya ada ya. Ya, oke. Nah, ini kasusnya. Ini contohnya si PT Zaki Gemilang memiliki laba kotor sebesar 5M. Perusahaan ini menerapkan model internal Komite Manajemen Risiko, telah menetapkan loss given event ya sebesar 15%. Kebijakan exposure indikator ditetapkan sebagai berikut. Keterlambatan respon perubahan eksternal sekian nominalnya ya. Exposure indikatornya laba kotor ya. Ini perasaan exposure itu kan sudah saya ini ya, risiko-risiko yang bisa timbul. Nah, risiko yang timbulnya ini di laba kotor katanya. Terus ini ada probabilitas risiko strategis, ada sangat rendah ya. Ini udah ditentukan. Probabilitas risiko perusahaannya ini 0,07, laba kotor sebesar 5M. Hitunglah kerugian yang diperkirakan ya. Berarti kalian buat kayak gini, probability LGI-nya tadi 0,15 ya, indikator exposure-nya berapa tadi, 1,3 dan 1,2 ya. Terus di sini dikalikan saja. Ya, dikalikan kerugian yang diperkirakan berarti segini. Ya. 0,07 dikali 0,15 dikali ini segini. Ini dikali ini segini ya. Setelah itu di jumlah 13 ini ditambah 3 26. Nah, kalau ini kan 26 775 sekian ya. Nah, resiko strategis ini tinggal dibagi 2 aja. 26 bagi 2 segini. Nah, setelah itu risiko strategis perusahaan sebesar 13,3 ini kan yang ini, atau 0,27% dari laba kotor. Laba kotornya berapa? Ini kan berarti 13 dibagi 5 ini dikali 100 berarti 0,27. Dengan demikian risiko strategis perlu dikategorikan rendah. Rendahnya dari mana? Kalian lihat lagi yang ini ya posisinya. Tadi kan 0, sekian berarti kan ini berapa? 0,27% kan. Berarti di mana? Di sangat rendah seperti itu. Ya.
Nah Bu, gimana caranya? Probabilities berarti ya kita sebagai perusahaan ya, pengusaha itu pasti tahu lah probabilitasnya berapa ya. Ini 0,07, laba kotornya berapa ya. Ini seperti itu ya. Oke, mungkin pertemuan ke-6 ini menurut saya cukupkan saja ya. Jadi pembahasan inti sebetulnya di pertemuan ke-7. Pertemuan 7 itu berarti terkait dengan manajemen risiko operasional, hukum ya, dan satu lagi kepatuhan. Nah, itu akan sama, kalian tinggal nanti lihat definisinya apa, terus cara ngukurnya gimana, ya baca aja. Nanti saya akan kirim materinya. Nah, cara bacanya sama, kalian juga pelajari cara pengukuran risikonya seperti apa. Seperti itu. Nah, nanti untuk UAS nampaknya kalian harus terjun ke lapangan. Jadi kalian pilih, kalian mau tentang mengukur manajemen risiko siapa. Misalkan kalian mau risiko bisnis, silakan dihitung ya. Berarti kalian harus ada wawancara segala macam ke ininya. Nanti UAS-nya dari sana aja. Jadi mini skripsi ya, mini project lah. Mini project. Yang jangan yang susah-susah. Berbicara kenapa kalian di latar belakang, kenapa kalian pilih risiko tersebut. Bisa bisnis, bisa operasional, bisa kan banyak nanti yang kita bahas ya. Apakah mau lembaga keuangan, enggak. Nah, itu kalian nanti kenapa kalian pilih itu di latar belakang. Terus kalian ceritakan profil perusahaannya kayak gimana, terus struktur biayanya kayak gimana ya. Tadi harus fixed cost kalau mau usaha ya. Intinya mengumpulkan data-data yang seperti ini ya. Tergantung pengukurannya apa yang mau kalian ukur, tergantung apa yang kalian mau lihat risikonya gitu ya. Itu kalian harus dapat, nanti ceritakan, setelah itu perhitungan, setelah itu kesimpulannya apa. Dan jangan lupa harus ada foto. Dan nanti saya akan menyebarkan, yang nilai itu 2 orang, berarti saya dengan kalian kasih lagi sih hasil perhitungan kalian, kasih lagi ke apa ya. Kalau misalkan Bu, gimana kalau saya menghitung risiko bisnis perusahaan saya sendiri, ya mangga, itu lebih bagus ya. Oke, seperti itu. Jadi mulai dari sekarang, nanti kan setelah UTS ya, UTS itu minggu depan ya. Untuk UTS itu semuanya ada di materi, ada hitungan, ada. Saya juga mengambil beberapa pertanyaan dari forum. Jadi kalian silahkan belajar, dan itu banyak banget materi dari saya, emang banyak banget sengaja ya. Karena kalian kan udah semester 7 ya so far lah harus baca, terusnya harus rajin mengikuti perkuliahan ini ya. Harus baca lagi dari rujukan-rujukan yang lain. Oke. Untuk yang ketiga yang hukum operasional, sama satu lagi kepatuhan. Coba kalian baca, cara bacanya sama kayak yang ini ya, penjelasan yang ini. Kalian lihat, nanti kalau ada yang nggak paham baru tanyakan ke saya gitu ya. Kayak di sini kan ada nanti tugasnya, ada soal-soal perhitungan. Nah, kalian kerjakan, karena di sini saya terpotong-potong. Nah, ini mah ada ya. Nomor 4 ini ada. Ya. Kalau saya sih karena nanti ada ketiga lagi, dan ini satu. Kalau kalian mau latihan silahkan, ini yang ini ya di ini, tapi saya minta untuk latihan yang ini, yang perhitungan supaya nanti di UTS bisa mengerjakan cepat gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Semoga kalian tetap semangat ya, terus sehat selalu, bahagia selalu ya. Tidak bosan mendengarkan rekaman saya, semoga ya. Ini udah hampir sejam ya, bukan hampir lagi, udah sejam 4 menit. Nah,
Saya takutnya kalian capek mendengarkan rekaman saya. Udah saya buat rekaman ini, tapi untuk yang pertemuan ke-7 kalian cukup baca saja karena sama penjelasannya seperti tadi ya dari saya. Jadi kalau ada yang gak paham baru ditanyakan gitu aja ya, lebih efektif kayaknya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.